Ohayo minasan, balik lagi bersama Nefertari Vivi di sini. Dan selamat datang juga di channel Anime OP. Sejak awal diperkenalkan sosok Kaido sudah dianggap sebagai karakter yang kuat oleh para fans One Piece. Kita semua sempat terkejut bagaimana bisa ada karakter yang mencoba bunuh diri dari atas pulau langit dan masih bisa selamat tanpa bekas luka sedikit pun. Selain itu, Kaido yang merupakan kaisar lautan atau Yonko membuktikan bahwa kekuatan Kaido memang sangat luar biasa hebat. Pada manga One Piece chapter 954, Basil Hawkins pun pernah mengatakan bahwa kekuatan para Yonko di atas logika manusia. Hal itu berarti para Yonko benar-benar sangat kuat. Nah, Kaido yang juga pernah menjadi bagian dari bajak laut Rock, meningkatkan reputasinya sebagai seorang bajak laut di era bajak laut baru ini. Hal ini pun bisa dibuktikan dengan nilai bounty yang dimiliki Yonko Kaido yang menyentuh angka 4 miliar belly. Di mana nilai ini adalah nilai tertinggi dari para Yonko lainnya seperti Big Mom, Seng, dan Kurohige. Dilihat dari kacamata nilai bounty saja, menurut aku sih Kaido ini memiliki kemampuan yang bisa dibilang di luar akal sehat. Mungkin ini juga faktor dari kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Kaido, di mana Kaido yang merupakan pengguna kekuatan buah iblis Yuo Yuo no Mi tipe Mythical Zoan yang mampu membuatnya berubah menjadi seekor naga raksasa. Memang sih, buah iblis Zoan dikenal memiliki daya tahan dan ketangguhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, daya tahan tubuh Kaido benar-benar sangat kuat. Apalagi, Kaido pernah mengungkapkan bahwa yang menjadikan tubuhnya kuat dan tahan terhadap berbagai macam serangan karena dilapisi oleh House Soku Haki atau Haki Raja. Emang gila sih Kaido. Tanpa kekuatan House Soku Haki, buah iblis Zoan sudah dikenal memiliki daya tahan yang kuat. Apalagi kalau dia lapisi oleh Haki Raja. Saat ini aliansi bajak laut topi jerami sedang mati-matian melawan dua Yonko sekaligus, yaitu Kaido dan Big Mom. Pertempuran di Onigashima pun sudah mulai memasuki puncaknya. Namun Kaido masih tampak tangguh di hadapan musuhnya, meskipun sejak awal chapter 987 sampai chapter 1010, Kaido sudah banyak menerima serangan yang mematikan dari aliansi bajak laut topi jerami. Seperti apa yang pernah dilakukan oleh para anggota Akazaya 9 yang ketika itu menusuk bagian dada Kaido dan mendorongnya jatuh dari panggung utama pada chapter 987. Pada chapter tersebut pun kita melihat bagaimana Okiku sempat menusuk lengannya dan Izo menembakkan tangannya, Nekomamushi memutar lengannya dan Raizo bahkan menyayat leher Kaido. Selain itu di chapter 991 pun, Kinemon sempat menyerang pada bagian mulut Kaido dan di chapter 992, Nekomamushi dan Inuarashi dengan mode sulongnya menusuk tubuh Kaido. Tak mau ketinggalan, Kawamatsu pun menyayat bagian mulut Kaido. Izo dan Okiku pun kembali menyerang Kaido dengan menargetkan bagian leher Kaido. Kaido yang tak tinggal diam pun sempat menyerang Akazaya 9 dengan serangan Borobreed miliknya. Namun serangan tersebut justru dibalikan oleh Raizo dengan menggunakan teknik gulungan ninjanya sehingga mengenai balik tubuh Kaido. Dan yang paling epik adalah pada chapter 992, ada momen di mana para Akazaya 9 menggunakan teknik Tougen Totsuka milik Kouzuki Oden yang ditargetkan tepat di bekas luka Kaido dulu. Namun hal tersebut tidak membuat Kaido tumbang, justru para Akazaya 9 lah yang harus merasakan bagaimana dahsyatnya kekuatan seorang Yonko ketika mereka dikalahkan oleh Kaido seorang diri. Ketika memasuki chapter 1000, lebih tepatnya saat para supernova memasuki pertarungan melawan Kaido dan Big Mom, kita telah melihat bagaimana Luffy kemudian menyerang Kaido dengan teknik Red Rocks miliknya dan membuat Kaido tersungkur ke tanah. Dia juga berhasil menghajar Kaido dengan teknik Kongan pada chapter 1001. Aksi Luffy pun kemudian diteruskan oleh Kid dan Law, di mana mereka menggunakan teknik kombinasi untuk menyerang Kaido. Tak mau ketinggalan, Zoro dan Killer pun sempat menyerang Kaido dengan teknik andalan mereka. Namun semuanya tampak sia-sia saja. Nah, memasuki chapter 1002, Kid menggunakan teknik Slam Gypsum untuk menyerang Kaido,
Sedangkan Law menggunakan Gamma Knife-nya, ada juga Killer menggunakan teknik Skitter Sonic, dan Luffy menghajar Kaido dengan serangan beruntun seperti Kong Rifle, Rhino Snider, dan Kong Gatling. Dan apa yang telah para Supernova lakukan tampaknya hanya membuat Kaido merasa geli. Di chapter 1003, kita melihat Zoro kembali menyerang Kaido dengan teknik Tatsumaki miliknya. Dan di chapter 1010, tampaknya Kaido mulai sedikit merasakan kesakitan. Di mana ketika Law dan Zoro menggunakan serangan terbaik mereka, yaitu Law menggunakan Injection Shoot dan Zoro menggunakan mode Azura. Nah, menariknya ketika Kaido menerima serangan Azura milik Zoro, Kaido mulai kesakitan dan mulai teringat kembali sosok Oden dalam diri Zoro. Para Supernova pun telah mengeluarkan serangan-serangan terbaik mereka. Namun hasilnya masih sama, Kaido tampak belum menerima luka yang mematikan. Nah, berdasarkan berbagai macam serangan tadi, mungkin jika lawan yang dihadapi adalah lawan yang biasa atau sekilas King, Katakuri atau Dovi, aku sih yakin mungkin sosok tersebut sudah tewas. Namun yang terjadi adalah Kaido masih bisa bertahan. Bahkan para Supernova telah berhasil dibuat Kaido terdesak dan kabur meninggalkan puncak Onigashima. Kecuali Luffy yang sempat bertarung 1 lawan 1, Luffy pun berhasil dikalahkan kembali oleh Kaido dan harus terjun bebas dari atas tengkorak Onigashima ke dasar laut. Beruntung ketika itu Luffy berhasil diselamatkan oleh bajak laut hati. Nah, pada manga One Piece chapter terbaru yaitu chapter 1025, kita telah melihat bagaimana Yamato berusaha mati-matian menyerang dan menahan Kaido. Pertarungan antara ayah dan anak pun terjadi sangat epik sekali, di mana mereka berdua menggunakan teknik Raimei Haki sehingga membuat gelombang kejut yang sangat dahsyat. Di mana hal ini membuat Kaido sedikit terluka, bahkan Yamato pun harus melapisi tubuhnya dengan perisai seperti kaca agar tidak berdampak pada Yamato. Nah, teknik tersebut adalah Kagamiyama, di mana sepertinya itu adalah kemampuan spesial dari kekuatan buah iblis Mythical Zoan yang dimiliki oleh Yamato. Usaha yang dilakukan oleh Yamato pun membuahkan hasil ketika Luffy dan Momonosuke datang menyusulnya. Hal ini pun menjadi ending yang sangat epik pada manga One Piece chapter 1025, di mana Luffy yang menaiki naga Momonosuke langsung menghajar Kaido dengan teknik Gear 4 Snake Man miliknya. Hal ini pun dilakukan bersamaan dengan Yamato, di mana Yamato menggunakan teknik Jet Wolverine. Serangan kombinasi ini loh nggak membuat Kaido tumbang. Kaido malah justru berubah menjadi mode naga. Gila emang. Jadi ya guys, menurut aku sih rasanya tidak perlu diragukan lagi bahwa Kaido memang merupakan sosok yang sangat luar biasa. Sosok Kaido memang tidak kalah dengan karakter-karakter hebat lain di masa jayanya. Oda sudah membuktikan bagaimana kualitas orang Yonko dan juga kualitas makhluk paling kuat di dunia One Piece. Kaido memiliki level ancaman dan intimidasi paling epik dan paling mengerikan yang pernah ditampilkan baik di anime ataupun manganya. Nah, itu tadi merupakan bukti nyata kekuatan Yonko Kaido. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Kira-kira bagaimana cara aliansi bajak laut topi jerami mengalahkan 2 Yonko sekaligus, yaitu Kaido dan Big Mom? Kalau punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Mimin sampaikan dalam pembahasan video kali ini. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye!